Kamis 27 November 2025 dengan tema peringatan Hari Guru Nasional bersama Ketua PGRI Kota Cilegon. Dengan kali ini pendengar kami menghadirkan narasumber yaitu Bapak Bahrudin SPD SD MPD selaku Ketua PGRI Kota Cilegon, dan kami telah terhubung pendengar bersama Bapak Bahrudin. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik Bapak, apa kabar Pak hari ini? Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya ucapkan selamat Hari Guru dulu ya Pak ya, karena ya tanggal 25 November kita merayakan yang namanya Hari Guru Nasional ya Pak ya. Ya, terima kasih. Dan memang Hari Guru ini bukan hanya menjadi ajang penghormatan ya Pak kepada para pendidik, tetapi juga menjadi refleksi bersama tentang harapan, lalu juga tentang tantangan-tantangan serta masa depan profesi guru di tengah perubahan zaman ya Pak ya, betul ya? Betul. Ya, dan untuk itu mengenai peringatan Hari Guru Nasional ya Pak ya, sudah di mana setiap tanggal 25 November kita merayakan Hari Guru Nasional ya Pak ya. Dan untuk itu Pak, makna Hari Guru Nasional tahun ini bagi PGRI di Kota Cilegon khususnya seperti apa Pak? Terima kasih. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini PGRI Kota Cilegon diberi kesempatan untuk dialog dengan RRI. Ini suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bahwa RRI dengan menyiarkan, dengan mendialog dan dengan mendengarkan apa yang akan dilakukan yang telah dan dilakukan oleh PGRI Kota Cilegon tentunya di Hari Guru tahun 2026 dan HUT PGRI ke-78 gitu. Jadi beberapa yang perlu kami sampaikan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa bahwa PGRI Kota Cilegon bisa merayakan hari ulang tahun guru dengan kesederhanaan kemarin di alun-alun dengan mengumpulkan sejumlah guru baik honorer, P3K, PNS ataupun dari swasta, bahkan dari jenjang TK, SD dan SMP kita kumpulkan semua di alun-alun sehingga mereka bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka yang sehari-hari mereka di kelas belajar para siswa dan sebagainya. Jadi hari Senin kemarin dengan izin Kepala Dinas kami berkumpul. Alhamdulillah juga dihadiri oleh Pak Sekda dan Bu Kadis untuk menyapa dan menyampaikan Hari Guru kepada para guru yang ada di lapangan. Demikian. Baik. Jadi memang kemarin ada perayaan gitu ya Pak ya di Kota Cilegon khususnya ya Pak ya. Jadi semua guru berkumpul gitu ya Pak ya. Betul. Baik, lalu untuk tema peringatan Hari Guru Nasional tahun ini Pak, yang paling relevan dengan kondisi dunia pendidikan saat ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Tema di kali ini sama seperti halnya misi yang kami harapkan, yaitu organisasi keprofesian ya. Jadi dalam misi kali ini adalah bersama PGRI mewujudkan generasi emas untuk berpendidikan bermutu. Kenapa demikian? Karena memang di era kekinian transformasi pendidikan ini perlu dilakukan oleh insan pendidik dengan merubah mindset bahwa generasi ke depan tidak lagi berbeda dengan generasi yang kita lalu. Misal dengan pemanfaatan digital, dengan luar biasa hebatnya perkembangan teknologi seperti AI, kemudian dan metodologi yang semakin pesat, sehingga ini juga bukan berarti
guru akan digantikan oleh teknologi, tetapi guru semakin tertantang dan semakin harus mendalami ilmu-ilmu terkait dengan karakter siswa, karena hakikatnya ilmu tanpa didampingi dengan karakter yang baik ini juga akan menjadi masalah. Jadi kenapa demikian? Karena kalau pendidikan bermutu, insya Allah dengan harapan karakter yang kuat, generasi emas akan kita raih. Demikian barangkali. Baik, berarti justru tantangannya bagaimana guru untuk menghadapi karakter dari siswa-siswi seperti itu ya Pak ya. Jadi bukan tantangan dengan semata-mata teknologi yang semakin pesat, ini sebenarnya bukan suatu hal yang dianggap berat gitu ya Pak ya. Justru melainkan di sisi untuk membentuk karakter para siswa ataupun siswi justru menjadi tantangan yang masih menjadi tantangan bagi para guru gitu ya Pak ya. Ya betul, ini tantangan yang harus kita hadapi, di mana guru tetap harus belajar bagaimana menggunakan dan memanfaatkan IT seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo juga kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kepemimpinan Presiden Prabowo dan Raka Buming Raka. Di sekolah-sekolah khususnya di Cilegon, TK, SD, SMP hampir seluruhnya bahkan sudah menerima yang namanya papan digital atau TV digital yang bisa membantu guru-guru memanfaatkan teknologi dengan membuka cakrawala dunia dalam satu papan. Itu barangkali yang perlu disampaikan. Cepat terima kasih, karena dengan digital ini juga akan merubah pola pembelajaran di kelas sehingga interaktif. Guru juga tidak direpotkan dengan berbagai media, cukup satu papan, semuanya ada. Nah, untuk memanfaatkan itu maka guru juga perlu edukasi. Nah, di sini tantangannya tentunya juga kami berharap kepada pemerintah, khususnya di daerah, tidak hanya memberikan papan ini, tetapi juga mudah-mudahan nanti akan ada edukasi pemanfaatan yang lebih baik dan lebih banyak. Dan juga seperti disampaikan oleh pada pidato Pak Menteri Mufti Ali, jadi memang pemerintah sekarang tidak hanya fokus kepada infrastruktur dengan revitalisasi, mudah-mudahan juga kita kawal program Pak Menteri untuk peningkatan kompetensi guru, selain juga kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru agar guru-guru menjadi tenang, nyaman dalam menjalankan tugasnya. Demikian sementara ini. Baik, jadi dukungan dari pemerintah ini juga dirasakan ya Pak ya oleh guru-guru ya Pak untuk menunjang dalam proses belajar mengajar seperti itu ya Pak ya. Betul, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan sih kami berharap ya nanti ke depan ya tidak satu gitu kan, sehingga ini tidak bergantian ya antar kelas geser lagi ke kelas gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti pemerintah pusat menambah dan juga pemerintah daerah juga bisa berkontribusi seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Baik, jadi dukungan dari pemerintah ini memang sangat dibutuhkan ya Pak ya untuk menunjang mulai dari segi fasilitas ataupun untuk tenaga pengajar dan juga siswa-siswi ya Pak ya, sehingga nantinya akan mempermudah gitu ya Pak ya untuk selama proses belajar mengajar ya. Betul. Jadi dukungan pemerintah ini sangat penting dalam keberhasilan mencapai tujuan pendidikan nasional tentunya. Karena tanpa pemerintah kami juga tidak bisa buat apa-apa. Dan dengan demikian apapun program yang diusung oleh pemerintah, PGRI khususnya di Kota Cilegon siap kawal dan turut untuk mensukseskan bagaimana tujuan pendidikan atau program-program dari pemerintah ini berjalan dengan baik dan bisa diterapkan oleh para guru.
Baik, baik. Dan lalu juga untuk kesiapan guru juga ini diperhatikan gitu ya Pak ya oleh pemerintah pusat maupun daerah ya. Mulai dari tadi Bapak sudah mention bahwa sebelumnya eh, di mana untuk tenaga tenaga pengajar ini perlu adanya edukasi untuk bagaimana untuk mengaplikasikan dari papan digital dan sebagainya gitu ya Pak ya untuk menghadapi era digital dan juga transformasi pembelajaran khususnya di tahun-tahun 2025-2026 gitu ya Pak ya. Betul, karena memang seperti yang dipaparkan oleh Pak Menteri, Pak Mufti Ali, ada edaran terkait dengan sepekan guru, sepekan satu hari belajar untuk guru. Nah, di sini momen ini juga kami organisasi tentunya akan mencoba mengawal dan mencoba berkontribusi memanfaatkan hari guru dalam satu pekan itu untuk belajar bagaimana peningkatan profesionalisme guru, bagaimana peningkatan pedagogik pembelajaran di kelas supaya anak-anak juga lebih istilahnya lebih bersemangat, lebih menyenangkan dan lebih bermakna seperti juga yang sekarang Pak Menteri juga menyampaikan ada pembelajaran pendekatan deep learning dengan joyful learning, meaningful learning dan mindful learning. Nah, di sana mudah-mudahan guru bisa memanfaatkan instruksi dari Pak Menteri satu pekan satu hari belajar untuk guru. Kita akan coba kawal dan berkontribusi bagaimana PGRI hadir juga dalam peningkatan kompetensi anggotanya. Berarti bukan dari siswa ataupun siswi saja Pak ya belajar ya, guru juga masih belajar gitu ya Pak ya untuk menghadapi transformasi digital di era sekarang ini gitu ya Pak ya. Oh iya, karena memang ini juga agak kerepotan, bukan repot sih ya. Kita ini diserang, akan ada serangan ibaratnya gitu, invasi terkait dengan AI. Luar biasa AI ini tak terbendung. Ini juga jangan sampai guru juga terbawa arus dengan AI karena AI itu adalah mesin yang tentu tidak bisa digantikan oleh guru dan guru juga tidak bisa tergantikan dengan AI karena AI adalah statis tidak dinamis sehingga siswa juga perlu kita dampingi, kita perlu arahkan dalam memanfaatkan teknologi. Nah, disitulah kehadiran guru bagaimana mendampingi para siswa dengan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masa depannya gitu. Jadi memang perlu ada pendampingan ya Pak ya untuk siswa-siswi terhadap serangan-serangan digital sekarang gitu ya Pak ya terhadap AI dan sebagainya gitu ya Pak ya sehingga nantinya siswa-siswi tersebut juga bisa menggunakan teknologi digital yang mana ini berkembang terus gitu ya Pak ya ini akan dipakai sebagaimana mestinya terhadap siswa-siswi gitu ya Pak ya dan juga terhadap pembentukan karakter dari para siswa-siswa tersebut gitu ya Pak ya. Betul, seperti disampaikan Pak Sekda pada waktu sambutan di hari ulang tahun guru di Kota Cilegon bahwa moralitas, karakter dan etika itu perlu dikedepankan dan ini tidak dimiliki oleh teknologi. Gurulah yang paling tahu seperti apa karena seperti pemanfaatan digital dengan mainstream gitu kan, dengan medsos yang luar biasa cepatnya, kemudian juga game-game online yang nyaris para siswa ini menggunakannya over dalam hal ini waktunya belajar digunakan main game, di waktunya istirahat juga nonton media-media mainstream gitu kan. Nah, di sini fungsi guru untuk mengingatkan, untuk terus memantau perkembangan siswa dan juga disampaikan juga kita juga ada namanya 7 pembiasaan. Nah, di sana kita berkolaborasi dengan orang tua untuk memantau bagaimana perkembangan siswa dalam belajar mendapatkan
pendidikan yang baik memang tidak harus di sekolah. Demikian. Baik, yang sudah tadi Bapak sampaikan ternyata memang itu menjadi kunci ya Pak ya, bahwa guru ini tidak akan pernah tergantikan. Bahkan teknologi pun juga tidak bisa menandingi gitu ya Pak ya, untuk guru atau tenaga pendidik dalam segi untuk pengawasan melalui di sekolah mungkin ya Pak ya, terhadap siswa-siswi ini untuk bagaimana menggunakan teknologi secara bijak seperti itu ya Pak ya. Betul, teknologi ini sangat bermanfaat bagi kita, asal tahu bagaimana memanfaatkannya. Karena siswa kalau kita tidak arahkan lebih cenderung ke arah-arah yang menyenangkan bagi dia, sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, di sini guru hadir. Mana yang perlu diteruskan, mana yang perlu ini kan. Jadi guru bisa dengan tentunya dengan kurikulum tertentu bisa mengarahkan sesuai dengan tahapan-tahapan jenjang-jenjang. Misalnya dari TK seperti apa, SD seperti apa, SMP seperti apa. Dan juga ada pembelajaran terkait dengan coding. Jadi coding juga sangat bermanfaat buat melatih otak-otak para siswa, bagaimana merangsang otak-otak dengan menggunakan teknologi. Demikian sepertinya. Baik. Kita bergeser sedikit ya Pak ya mengenai guru-guru muda ya Pak ya yang baru masuk ke dunia pendidikan Pak. Bagaimana PGRI untuk mendukung para guru muda ini yang baru masuk ke dunia pendidikan agar bisa mengikuti ritme yang dimana guru-guru sebelumnya sudah menjajaki terlebih dahulu Pak. Ya, terkait dengan guru muda bisa dikatakan Gen Z ini ya. Kalau pemanfaatan teknologi memang mereka luar biasa, bisa cepat beradaptasi dibanding dengan generasi yang ibaratnya kuda zaman gigit besi lah ya gitu. Gen Z ini luar biasa cepat, luar biasa interaktif dan beradaptasi gitu kan. Namun di situ juga kadang-kadang anak muda juga lebih memaksakan terkait dengan perkembangan zaman ini, dan kami harapkan juga para generasi muda nanti lebih kepada istilah di kita itu ada pendekatan pedagogik. Jadi kalau profesionalisme kami percaya anak-anak muda ini luar biasa bagus, kemudian cepat, adaptif dan responsif terkait dengan perkembangan zaman. Hanya terkait dengan pedagogik, bagaimana mengajar, kan di kelas itu kan sudah berbeda-beda siswanya, ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Nah ini juga perlu lebih kepada psikis anak-anak sesuai dengan itu. Dan kadang-kadang generasi muda yang masih muda, idealis sebagainya, cenderung kadang-kadang ini ada rada seperti abai, lebih kepada pengasuhan. Karena demikian, ini juga perlu dilatih terkait dengan itu. Maka program-program dari kementerian seperti guru sebelum menghadapi para siswa lebih dalam, ini perlu dilatih yang namanya program PPG, program pendidikan profesi guru. Nah di sanalah anak-anak muda ditempa bagaimana menghadapi dinamikanya di kelas. Halo? Baik Pak. Iya terdengar Pak suara saya Pak? Terdengar. Baik. Jadi memang untuk para guru muda ini gitu ya Pak ya, dianggap sudah bisa mengikuti perkembangan dan juga tidak kesulitan gitu ya Pak ya sebenarnya ya Pak untuk guru muda ini ya untuk mengikuti proses pembelajaran maupun juga program-program yang ada dari PGRI gitu ya Pak ataupun dari pemerintah gitu ya Pak. Oh ya, kami kadang-kadang kalau terkait dengan perkembangan zaman selalu menggunakan
anak-anak muda terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, bagaimana menggunakan gawai, bagaimana membuat game, membuat sistem-sistem tuh anak muda lebih cepat, lebih bagus lah. Itu barangkali anak muda sekarang jadi andalan kami untuk istilahnya mengimbangi para guru-guru yang belum mampu terkait dengan pemanfaatan digital. Jadi lebih kepada pendampingan ke yang lebih senior, kira-kira demikian. Baik. Dan untuk para guru muda tersendiri pun juga seperti apa nih Pak terhadap di dalam dunia yang baru ya Pak ya, untuk memasuki dunia pendidikan, bagaimana dengan beradaptasinya gitu Pak di dunia baru mereka gitu Pak? Apakah memang ada kendala terhadap bagaimana untuk menyesuaikan dengan guru-guru yang senior mungkin gitu Pak, bahasanya seperti apa nih Pak? Kalau tadi saya sampaikan di awal, kalau adaptif terkait dengan pembelajaran dengan siswa, kemudian adaptif dengan para guru, sepertinya mereka tidak menemukan masalah yang berarti bagi mereka, karena mereka sudah dididik sebelumnya di program S1-nya, bagaimana ada 4 kompetensi yang dimiliki guru, seperti kompetensi pedagogik dan bagaimana mengajar, kemudian profesionalisme, bagaimana dia peningkatan profesionalnya, ada juga kompetensi sosial. Nah, di sosial ini mereka bagaimana interaksi dengan orang tua, dengan guru yang lebih muda, yang lebih tua dan sebagainya, dan juga ada kompetensi individu atau pribadi. Saya kira kalau terkait dengan adaptasi terkait dengan guru-guru yang lebih senior, ini bahkan disambut baik oleh guru yang senior. Bahkan mereka cenderung ingin didampingi anak-anak muda terkait pemanfaatan teknologi. Jadi mereka sangat dibutuhkan terkait dengan pemanfaatan teknologi terutama. Jadi sama-sama bersinergi gitu ya Pak ya, tidak hanya membebankan kepada satu guru ataupun yang senior gitu Pak, tapi juga guru senior mau belajar gitu ya Pak terhadap guru-guru muda ini gitu ya Pak ya, terhadap juga transformasi di era digital saat ini, seperti itu ya Pak. Betul. Jadi mereka adaptif, mereka sinergis, mereka tentunya ingin berintegritas di sekolahnya, dengan bagaimana eksistensi dia juga diakui di sekolah yang ditempatin. Baik. Lalu untuk kerjasama Pak antara PGRI dengan Dinas Pendidikan di Kota Cilegon dalam peningkatan mutu pendidikan seperti apa Pak sekarang? Kami terus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan lebih kepada bidang GTK. Jadi hal-hal terkait dengan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, mana yang perlu PGRI dorong, mana yang juga cukup dinas saja. Jadi kadang-kadang kami sharing dengan Dinas Pendidikan terkait dengan peningkatan kompetensi guru, kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan guru, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan guru. Jadi sinergitas dengan Dinas Pendidikan ini kami tidak menemukan hal yang berarti, hanya memang ada sedikit terkait dengan komunikasinya saja yang memang agak, karena memang birokrasi, jadi agak sedikit berbeda. Demikian. Baik. Lalu untuk program-program prioritas PGRI Pak kepada pemerintah daerah untuk di tahun 2026 Pak, yang sebentar lagi kita akan menyambut ya Pak ya tahun ajaran baru gitu ya 2026. Seperti apa Pak? Baik, kami di dalam program 2026 ada membuat 2 badan yang namanya PSLCC,
Jadi PGRI Central Learning Karakter. Nah, di sana nanti para guru akan di random atau bergiliran bagaimana para guru memanfaatkan TIK untuk pembelajaran, bagaimana TK dimanfaatkan untuk manajemen peningkatan karir, dan juga di sana juga akan kita akan dorong bagaimana guru mempublikasi kegiatan-kegiatan, kemampuan-kemampuan prestasi para siswanya, apakah melalui medsos, apakah melalui tayangan-tayangan seperti yang dilakukan RRI atau podcast dan sebagainya. Kita akan di sana. Selain itu juga kami juga menyiapkan ada yang namanya Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis, yang namanya APKS. Kami siapkan untuk mendukung dan menyiapkan program-program peningkatan mutu guru melalui APKS tadi. Kenapa APKS? Karena di guru misalnya di SMP dia punya komunitas bahasa Inggris, dia punya komunitas guru TIK, dia punya komunitas mapal yang lain. Nah, ini juga mereka berkumpul melalui APKS PGRI untuk bagaimana membuat formula pembelajaran yang efektif, bermakna, mendalam, dan menyenangkan begitu. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini agak bergeser sedikit untuk cara menumbuhkan ya Pak semangat mengajar pada guru-guru Pak. Entah itu guru yang sudah lama bekerja di tenaga pengajar pendidik ataupun guru-guru yang baru mulai menghadapi di mana baru terjun gitu Pak ke dunia pendidikan. Seperti apa nih Pak? Ya, terkait dengan bagaimana menyemangati anggota kami, guru-guru kami untuk terus berbuat, berinovasi, menjadi inspiratif. Biasanya seperti yang kemarin ada event seperti kalau di PGRI namanya Porsenijar. Jadi pekan olahraga, seni, dan pembelajaran. Mereka didorong untuk berkompetisi berlomba-lomba, misal bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik dengan lomba ya, dengan video pembelajaran. Kemudian juga kemarin kami mendorong bagaimana guru membuat konten-konten kreatif pendidikan di bidang pembelajarannya. Di bidang olahraga kami juga didorong guru-guru, yuk kita bertanding gitu dengan kabupaten lain, voli, kemudian tenis meja dan sebagainya. Dan bukan itu saja, paduan suara juga mereka untuk olah vokalnya didorong untuk lebih ini dalam bentuk yang menyenangkan. Nah, di sana tentunya salah satu penyemangat para guru untuk terus peningkatan kompetensi pribadinya, terus berinovasi, terus berkarya dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Jadi seperti itu barangkali. Baik. Terakhir Pak untuk pertanyaan menutup di dialog pagi hari ini, pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat maupun kepada guru-guru terkait dengan Hari Guru Nasional Pak di tahun ini. Silahkan. Terima kasih. Hal yang pertama kami sampaikan kepada para guru, selamat Hari Guru. Dengan momentum Hari Guru ini, yuk kita berbuat lebih baik, yuk kita tingkatkan kompetensi diri, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sesungguhnya belajar itu bagian daripada ibadah. Kemudian untuk para tentunya juga ini pada masyarakat, teruslah berpartisipasi, teruslah berperan aktif di sekolah-sekolah, karena sekolah tidak akan berarti tanpa dukungan masyarakat, tanpa ada kontribusi masyarakat. Dan sayangi mereka, dekati mereka, dan sayangi mereka. Insya Allah mereka dengan kerjasama dengan masyarakat,
mereka akan tertantang bagaimana peningkatan sekolahnya dan siswanya lebih baik. Dan selanjutnya juga kami bermohon kepada pemangku kebijakan, perhatikan guru baik dari sisi kompetensinya, baik dari sisi kesejahteraannya, dan juga lebih kepada status guru yang kini ditunggu oleh mereka, khususnya para guru honorer, khususnya pada P3K paruh waktu dan juga nasib P3 perpanjangan, dan juga para guru-guru juga menantikan kontribusi yang nyata dengan implementasi anggaran 20% betul-betul untuk pendidikan dan kesejahteraan juga mudah-mudahan lebih baik lagi. Itu barangkali. Baik. Terima kasih Bapak sudah sudah sharing bersama kami di Dialog Pagi edisi Kamis 27 November 2025, dan semoga apa yang telah Bapak sampaikan ini bisa menjadi refleksi gitu ya Pak ya, bagi masyarakat maupun juga bagi guru ya Pak ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat. Mudah-mudahan ke depan RRI juga bisa bersinergi dengan kami, karena media merupakan salah satu alat juang kami juga dalam peningkatan profesi, kesejahteraan, dan keamanan kami. Baik, terima kasih kembali Bapak, dan sekali lagi selamat Hari Guru Nasional ya untuk Bapak dan juga para guru yang sedang mendengarkan Dialog Pagi hari ini. Terima kasih Bapak, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Siap. Assalamualaikum. Dan demikian pendengar Dialog Pagi edisi Kamis 27 November 2025 dengan tema peringatan Hari Guru Nasional bersama Ketua PGRI Kota Cilegon, Bapak Bahrudin SPD SD MPD. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.